Menemukan dugaan kecurangan, warga dan caleg di Medan, Sumatera Utara mengamuk di TPS Kelurahan Sei Agul. Warga menduga petugas KPPS hendak melakukan kecurangan dengan menghilangkan suara partai. Luapan emosi warga tak terbendung mengamuk di TPS 17 Jalan Amir Hamzah, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Medan, Kamis dini hari. Warga bersama caleg marah terhadap petugas KPPS yang bertugas. Formulir C1 plano milik salah satu partai untuk caleg DPRD Medan dan caleg DPRD Sumatera Utara tidak tercantum. Ironisnya, meski tidak ada formulir C1 plano, petugas KPPS sudah menandatangani hasil penghitungan suara. Petugas KPPS juga menulis hasil dengan pensil bukan pulpen untuk partai dan caleg tertentu. Melihat dugaan kecurangan untuk mengalihkan suara partai dan menggelembungkan suara caleg tertentu, membuat warga dan caleg mengamuk melempar hasil penghitungan suara yang terkumpul di meja. Warga semakin kesal karena petugas Bawaslu Medan yang ada di lokasi hanya diam melihat dugaan kecurangan yang terjadi. Terlebih petugas KPPS di TPS mengaku formulir C1 plano untuk partai tersebut sejak siang hingga dini hari belum diberikan KPU Kota Medan. Setelah itu kan, makanya kalaupun salah, kau Bawaslu nih. Puluhan personel polisi yang turun ke lokasi akhirnya berhasil menenangkan massa hingga dilakukan penghitungan ulang. Dari penghitungan ulang ditemukan selisih data yang membuat suara salah satu partai berkurang dan bertambahnya suara ke partai lain membuat warga kembali emosi. Ini semuanya? Ya. Sudah tercoblos di PPS 01 Lemah Dhuwur. Sementara itu di Tegal, Jawa Tengah, video seorang warga yang menunjukkan surat suara Pilpres sudah tercoblos viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang ibu bernama Mukhliso berteriak menunjukkan surat suara yang sudah tercoblos pada gambar salah satu paslon di TPS 01 Desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu pagi. Dalam rekaman berdurasi 30 detik, Ketua KPPS TPS 01 sempat meminta agar surat suara yang sudah tercoblos diganti dengan surat suara Pilpres yang baru. Pasca kejadian, TPS tersebut sempat ramai didatangi warga. Suami Mukhliso, Muhammad Amin, yang ikut mencoblos bersama istrinya kaget sang istri histeris berteriak sambil menunjukkan surat suara yang sudah tercoblos. Sesuai mekanisme, surat suara yang rusak bisa langsung diganti dengan meminta ke KPPS. Bukan masalah satu duanya, ya kan? Tapi ada indikasi kecurangan pencoblosan di awal. Saya nggak tahu siapa yang itu, saya nggak tahu. Dan saya nggak menuduh, ya kan? Tapi ada fakta sih. Untuk kami nanti akan menindaklanjuti dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS, kemudian dari kita tadi meminta beberapa keterangan kepada petugas KPPS. Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal akan menindaklanjuti dari hasil yang dilakukan pengawas TPS dan keterangan petugas KPPS untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran sesuai prosedur yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPU menemukan banyak kesalahan input pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap, seperti yang banyak diunggah di media sosial. KPU menjelaskan banyaknya temuan dugaan salah input data ini menunjukkan bahwa aplikasi Sirekap justru bekerja sesuai tujuan, yakni agar ada transparansi proses pemungutan suara. Sejumlah dugaan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu juga telah tersebar di media sosial. Di antaranya warga yang tidak bisa mencoblos, surat suara tertukar, surat suara sudah dicoblos, hingga pengerusakan surat suara. Pada dasarnya begini sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor, bisa mengetahui. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang
sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah, koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Untuk mengetahui situasi sudah sejauh mana rekapitulasi suara yang dilakukan KPU, sudah ada rekan Dilami Aulia di kantor KPU Jakarta. Dilami, bagaimana perkembangan rekapitulasi suara saat ini dan terkait salah input ini bagaimana pengecekan yang sudah dilakukan oleh KPU? Silahkan informasinya. Selamat siang Yudi dan juga pemirsa, memang proses pemilu 2024 ini memang telah selesai dilakukan pada 14 Februari 2024 kemarin. Juga sejumlah penghitungan cepat atau quick count ini juga sudah muncul dari berbagai lembaga survei dan kita sebagai masyarakat harus tetap mematuhi real count atau penghitungan rekapitulasi hasil penghitungan suara resmi dari pihak KPU Republik Indonesia, di mana memang rekapitulasi berjenjang ini sudah dimulai pada 15 Februari hingga nantinya 20 Maret 2024 mendatang. Adapun memang Sirekap atau sistem informasi rekapitulasi ini juga kerap menuai beberapa permasalahan begitu ya. Kalau misalnya kita berbicara kemarin, pihak dari Ketua KPU Hashim Asyari juga sempat mengungkapkan bahwa terjadi adanya kesalahan konversi hasil penghitungan suara di 2.325 TPS ke dalam informasi Sirekap. Dan tentunya ini pun menjadi concern begitu ya bagi kita semua. Dan dari pihak Hashim Asyari ini mengungkapkan bahwa sistem Sirekap ini dapat mengidentifikasi adanya kesalahan, sehingga kalau misalnya di total kesalahannya hanya sekitar 0,67%. Dan dari pihak KPU pun ini tentunya akan melakukan pengkajian terkait dengan si Sirekap ini, terkait dengan konversi kesalahan. Namun tetap untuk Sirekap atau sistem informasi rekapitulasi ini tetap akan dilanjutkan sehingga masyarakat dapat melihat transparansi dan juga memantau hasil penghitungan pemilihan presiden 2024 ini. Dan untuk masyarakat ini dapat memantau secara langsung di infopemilu.kpu.go.id proses hasil Sirekap ini. Dan kita nantinya sama-sama menunggu siapakah presiden dan calon wakil presiden yang akan memimpin Indonesia mendatang. Kembali kepada Anda, Yudi. Baik, Dilami Aulia, terima kasih. Kami tunggu perkembangan selanjutnya. Selamat bertugas kembali.